Halo, perkenalkan namaku Ana. Saat ini aku bekerja sebagai karyawan swasta di Yogyakarta. Nama saya Pangga Budi Santoso. Kesibukannya saya jadi karyawan swasta di Sleman. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama aku Amel. Kesibukanku sekarang aku kerja menjadi karyawan swasta atau secara spesifik di bidang HR di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Halo semuanya, aku Yogi dan aku adalah bisa dibilang video kreator di salah satu media di Jogja. Nama saya Fani Arpando, panggilan Kokong, kesibukan pekerja. Perkenalkan, saya Aan dan kesibukan saya sehari-hari saya biasanya workout sama coba masak. Halo, aku Ozi. Kesibukannya mikir negara. Kalau tahun 2020 sebenarnya aku jarang sih ya, kayak merencanakan resolusi sebenarnya. Nggak mencatat gitulah, nggak menyusun. Cuman biasanya tahun 2020 aku waktu itu cari kerja. Soalnya waktu itu di awal tahun 2020 aku resign, terus punya rencana rutin olahraga sama rutin masak. 2020 kemarin sebenarnya aku punya 3 resolusi yang bagiku itu sebisa mungkin harus ku kejar. Ya nggak harus sih aslinya. Ada yang 3 pengen ku kejar. Yang pertama punya anak, yang kedua punya rumah, yang ketiga naik gaji. Tahun 2020 itu kebetulan alhamdulillahnya aku udah sidang, jadi waktu itu emang lagi sibuk-sibuknya cari kerja agar finansial stabil juga gitu sih. Itu resolusi utamaku sih, sebenarnya nggak muluk-muluk tapi cuma satu itu. Aku nggak terlalu nge-planning sih soal resolusi kayaknya. Ya aku anggap semuanya itu ya berjalan aja kayak air mengalir gitu kan. Cuman ada beberapa target yang ingin capai di 2021 ini, walaupun ya nggak semuanya tersana, bahkan malah tiba-tiba ada target mendadak. 2020 nggak ada resolusi khusus sih, nggak punya. Nggak punya. Berarti Ya paling ya kayak lebih hidup sehat, olahraga, terus bangun pagi, ya itu. Tahun 2020 ke 2021 nih saya tidak terlalu ekspektasi tinggi. Saya cuma minta kesehatan dan jaga kesehatan sama diberikan keluarga yang sehat, itu sudah bagian dari tujuan saya gitu. Ya maksudnya diberikan kesehatan saya pun sudah sangat-sangat bersyukur. Ada sih, nikah. Selain itu, punya usaha sendiri. oke. Di tahun 2021 aku dapat kerja sih, terus kemudian aku juga akhirnya rutin masak. Cuman ada satu yang resolusinya nggak tercapai di tahun 2021, yang rutin olahraga itu nggak tercapai. Jadi cuma ada 2 resolusi yang tercapai. Alhamdulillah dari ketiga itu hanya terlaksana 1. Mungkin Tuhan belum ngasih belum ngasih kepercayaan ke aku buat punya anak sama punya rumah, tapi akhirnya di tahun 2021 aku dapat naik gaji dari kantor. Alhamdulillah, syukurnya tahun 2021 aku punya kerjaan yang lebih stabil. Sebenarnya tahun 2020 dan 2021 awal itu aku juga ada kesibukan lain yang menghasilkan uang, cuman memang belum stabil karena bisnis bareng teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di 2021 bisa punya pekerjaan yang lebih stabil. Kalau bagi keuangan, ya puji syukur sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun juga pengeluaran juga semakin banyak. Tidak ada yang terlaksana. Sama sekali. Sama sekali. Alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah terlaksana semua. Berarti udah nikah sama punya usaha ya? Yap.
Tahun 2022 sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang tahun lalu gitu. Jadi masih tetap pengen rutin masak, terus sekarang kerjaan udah ada, paling mencari aktivitas yang lain gitu, termasuk olahraga tadi soalnya kan gagal kan di tahun sebelumnya. Palingnya nambah-nambah resolusi lain yang perinduan kecil-kecil, aktivitas kayak misal jadi rajin baca buku, mungkin meditasi atau entahlah berkebun, misal bercocok tanam gitu paling. Kalau 2022 aku masih nggak muluk-muluk ya, masih sama yang simple. Aku pengen punya resolusi. Sebenarnya ini sedikit lucu sih. Sebisa mungkin tiap hari mandi 2 kali. Karena selama ini cuma sehari mandi 1 kali, itu pun pagi aja, sore nggak pernah mandi. Kalau tahun depan tentu ada sih, meskipun nggak muluk-muluk juga, aku pengen tahun 2022 itu lebih sehat. Karena tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya tuh aku makannya berantakan banget, aku makannya manis-manis, makan mie instan terus gitu. Kayaknya tuh kayak nggak sehat banget gitu. Nah tahun 2022 aku pengen cara makanku lebih teratur dan lebih sehat juga apa yang aku makan gitu. Nggak perlu yang bersih-bersih banget makanannya, tapi at least lebih banyak minum air putih dan lebih banyak berolahraga gitu sih, supaya lebih sehat juga badannya. Karena umur kan nggak ada yang tahu ya, bisa aja kalau masih muda gitu takut juga sih kalau nggak sehat. Yang kurang sehat. Iya. Kayaknya mau ini sih, ngubah sih buat baru kayaknya. Buat baru. Apa itu kalau boleh tahu? Aduh, kayaknya dapat ini ya, mencari uang ya sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Hampir sama kayak tahun 2020 ya, kayak hidup sehat, mulai bangun pagi, rajin olahraga, itu sih resolusinya. Untuk tahun 2022 besok saya sangat ingin yang pertama, kalau dari segi umum ini semua orang juga pengen yang pertama kesehatan, kemudian dilancarkan rezeki juga, dan hal-hal lainnya kayak sesederhana insya Allah tahun depan saya bisa balik ke kampung halaman, atau mungkin saya bisa liburan bersama keluarga. Punya dong. Apa dong? Punya rumah dan berkelimang harta. Sebenarnya nggak usah dibuat beban sih resolusi itu. Kalau misal terjadi ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah gitu, bersyukur. Kalaupun nggak terjadi itu juga nggak masalah gitu. Jadi artinya sebenarnya resolusi itu poinnya adalah bangga sama diri sendiri, dan akhirnya juga memaafkan diri sendiri ketika misal resolusinya gagal gitu. Jadi ya dibuat santai aja, kalau gagal ya itu normal gitu, kalaupun berhasil ya normal. Kalau resolusi itu sebenarnya pertama doa, yang kedua juga keinginan kita untuk berubah. Cuman kan itu tergantung pribadinya masing-masing. Itu mau terlaksana, itu mau terwujud atau enggak, itu enggak masalah. Yang penting kamu bisa memaknai hidupmu tiap tahunnya. Jadi seumpama tahun lalu kamu orangnya menjadi orang pendiam, mungkin di tahun berikutnya kamu bisa lebih luas lagi buat ngobrol sama teman. Tahun berikutnya kamu bisa berubah lagi kayak gitu. Nggak harus ngejar yang benar-benar baik buat kamu doang, tapi bisa baik buat orang lain. Nggak apa-apa banget kalau resolusi kita nggak tercapai, atau kita mungkin kayak lupa gitu sama resolusi kita, cuma Januari aja ingat tapi nanti Maret gitu udah lupa gitu. Nggak apa-apa banget, karena itu hal normal dan banyak temennya gitu. Maksudnya kamu nggak sendiri, kita bareng-bareng untuk jadi lebih baik. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu khawatir. Jadi kamu nggak sendiri, jadi kita bisa bareng-bareng, bisa lebih baik secara pelan-pelan aja. Pasti sebelum planning sesuatu ya pasti doa dulu lah ya, kita kerancangan supaya apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Walaupun nggak semua apa yang kita inginkan berjalan lancar, tapi setidaknya
berdoa sama ya usah berikan yang terbaik lah usahamu itu loh, karena kalau misalnya planning tapi nggak dijalani dengan baik ya cuma aja. Apa ya? Ya nggak ada pesan khusus sih karena saya sendiri pun gagal resolusi ya. Maksudnya ya kan bikin resolusi harus dibarengin dengan komitmen itu sih. Untuk teman-teman yang mungkin resolusinya belum tercapai atau impiannya belum tercapai, tidak apa-apa karena banyak juga dari kita yang begitu. Yang penting kalian jangan pernah berhenti untuk mencapainya. Kalau capek istirahat saja, mulai pelan-pelan lagi. Karena menurut saya berprinsip kalau kita tuh kompetisinya sama kita yang tahun kemarin, bukan ya sama kita dengan orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Namanya resolusi kan harapan ya, jadi nggak semua resolusi itu bakal terlaksana seperti yang kita inginkan gitu. Tapi pasti akan ada saatnya kok nanti bakal terwujud semuanya. Jadi apa ya kalau aku bilang sih, nggak usah keburu-buru, ada waktunya sendiri.